Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro dengan dosen pengampu oleh Bapak Depi Muhammad Fauji SEMM. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Dia Rusadi, dengan NIM 210201023. Perkenalkan, nama saya Levi Mailanda dengan NIM 21020101037. Perkenalkan, nama saya Sandi Spahani dengan NIM 21020101028. Langsung saja kita bahas konsumsi, tabungan, dan investasi. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan 3 kalimat ini. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah uang yang selama ini kalian dapatkan digunakan untuk menabung atau bahkan berinvestasi? Pasti banyaknya dipakai untuk konsumsi kan? Seperti ke kafe misalnya nongkrong-nongkrong sama teman. Ya kan? Ayo ngaku. Dan pada akhirnya, uang itu tidak bisa Anda pakai untuk nabung atau bahkan berinvestasi. Sama dong kita. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas bareng-bareng konsumsi, tabungan, dan investasi. 1. Konsep dasar konsumsi. Konsumsi merupakan suatu tindakan ekonomi baik pemerintah maupun rumah tangga dalam menggunakan komoditas baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Keynes pun menyatakan bahwa peningkatan konsumsi akan meningkat ketika pendapatannya meningkat. Namun peningkatan konsumsinya tidak sebanyak peningkatan pendapatannya, bahkan lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan tingkat konsumsi rumah tangga dengan penghasilan nasional dalam perekonomian. Sehingga fungsi ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan F dalam kurung YD. C yang berartikan konsumsi, sedangkan YD yaitu pendapatan disposable. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga ada 3 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu pendapatan dan kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, perkiraan kenaikan ataupun penurunan harga di masa depan, jumlah anggota keluarga. 2. Faktor demografi, yaitu jumlah penduduk dan komposisi penduduk. 3. Faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yaitu perkembangan informasi dan teknologi. Untuk yang kedua yaitu tabungan. Tabungan atau saving merupakan sisa pendapatan yang telah digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Atau dengan kata lain, tabungan adalah sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Tabungan dapat digunakan atau diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan. Yang pertama, ada pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga yang diperoleh oleh rumah tangga bersangkutan, baik pendapatan dari kepala rumah tangga ataupun anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan tersebut berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja, balas jasa kapital, dan pendapatan yang berasal dari pembelian pihak lain. Yang kedua, ada tingkat bank. Tingkat bank mengacu pada biaya dana yang dikeluarkan oleh institusi keuangan, khususnya bank, untuk dana yang dipercayakan kepada mereka atau biaya dana yang dibebankan institusi keuangan kepada peminjam. Ketiga, ada sikap berhemat. Sikap berhemat atau sikap kehati-hatian dalam menggunakan dan membelanjakan sesuatu, baik dalam bentuk barang, uang, tenaga pikiran, dan waktu guna untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat dalam proses produksi. Para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksinya. Yang kelima, ada kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian dalam keadaan baik, stabil, dan tidak banyak pengangguran akan membuat masyarakat cenderung aktif melakukan
melakukan konsumsi dan kurang aktif menabung. Jika keadaan perekonomian buruk, tidak banyak pengangguran, masyarakat akan berhati-hati dalam melakukan konsumsi serta memilih menabung. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Persamaannya, S sama dengan min A ditambah 1 min B dikali Y. Keterangan S sama dengan save atau tabungan. A. Konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan 0. 1 min B. Marginal propensity to save. Y. Pendapatan nasional. Yang ketiga, yaitu ada investasi. Apa sih itu investasi? Investasi merupakan penempatan sejumlah dana yang digunakan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah produksi barang dan jasa saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Secara sederhananya adalah ketika Anda mempersiapkan sejumlah dana dari sekarang untuk mendapatkan untung di masa yang akan datang. Investasi ada banyak macamnya. Ada investasi yang berwujud seperti rumah, tanah, dan emas. Ada juga investasi yang tidak berwujud seperti saham, obligasi, reksadana, kripto, dan lain-lain. Di video ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu apa itu investasi saham, investasi reksadana, obligasi, dan lain-lain sebagainya karena akan menambah durasi video ini. Kemudian selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berinvestasi. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan seseorang sangat mempengaruhi apakah orang itu akan berinvestasi atau tidak. Yang kedua adalah biaya investasi. Biaya investasi juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah ekspektasi terhadap return yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Untuk teman-teman yang mungkin sudah berinvestasi, sebelum kalian memutuskan untuk investasi di mana, pasti kalian memikirkan return berapa yang akan diperoleh. Low risk, low return, high risk, dan high return. Nah, 3 faktor tadi adalah penentu untuk berinvestasi. Tetapi sebaiknya semakin cepat berinvestasi, semakin baik. Karena uang terus mengalami inflasi. Fungsi tabungan dan investasi. Berikut adalah fungsinya. Y sama dengan C ditambah S, Y sama dengan C ditambah I. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah tabungan, dan I adalah investasi. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving atau tabungan. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah I atau investasi. Terkait hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi, ketiga hal ini menjadi tolak ukur suatu pertumbuhan perekonomian di dalam suatu negara. Sekian penjelasan konsumsi, tabungan, dan investasi dari kelompok 9. Semoga videonya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.